Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Dewi. Nah, adik-adik tahu nggak sih pada kesempatan kali ini tuh Kak Dewi mau ngapain? Ya, Kak Dewi mau bercerita. Nah, kira-kira ceritanya tentang apa? Adik-adik mau tahu nggak? Cerita Kak Dewi kali ini bakalan seru banget loh. Adik-adik harus dengerin sampai akhir, ya, supaya adik-adik paham dengan ceritanya. Nah, yuk kita langsung dengerin ceritanya ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Dewi ingin bercerita tentang gula merah Tobalo. Nah, adik-adik semua tahu nggak sih yang namanya gula merah itu seperti apa sih? Pinter, gula merah itu biasanya berwarna coklat dan tentunya rasanya manis sekali ya adik-adik semua. Nah, bagaimana sih ceritanya? Yuk kita simak videonya. Nah, di suatu hari, di sebuah desa yang terdapat di Sulawesi Tengah, terdapat anak yang bernama Bedu. Bedu ini sering sekali membantu ibunya berjualan kue di pasar. Nah, di suatu hari Bedu ini ikut ibunya berjualan di pasar. Kemudian dia melihat keadaan pasar yang sangat ramai. Dia pun berkata kepada ibunya, "Wah, hari ini sangat ramai ya, Bu. Semoga dagangan kita juga habis. Amin." Nah, ibunya pun menjawab, "Iya, amin nak Bedu." setelah itu, akhirnya Bedu dan ibunya sampai ke lapak mereka berjualan kue. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ya, ini Bedu bersama ibunya sedang berjualan kue. Sambil berteriak, menyebutkan jenis-jenis kue supaya dapat menarik perhatian orang-orang yang ada sekitarnya. Bedu pun berteriak, "Bolu pecah, gapeng, gapeng, dadah. Ayo mari dibeli, ibu-ibu, bapak-bapak." Nah, karena Bedu itu berteriak berjualannya, akhirnya orang-orang pada tertarik untuk membeli dagangan si Bedu. Hari pun sudah siang. Akhirnya dagangan Bedu dan ibunya habis. Mereka pun bergegas untuk pulang dan menyiapkan bahan-bahan kue yang akan mereka gunakan di keesokan harinya. Tetapi ketika masih di jalan, ibunya merasa ada yang lupa. Ternyata stok gula merah yang dimiliki oleh si ibu itu sudah habis dan ibu perlu beli lagi. Ibu pun berkata kepada Bedu, "Ya ampun, Bedu, ibu lupa untuk membeli gula merah. Persediaan gula merah kita di rumah sudah habis." Mendengar hal itu, Bedu yang merasa kasihan kepada ibunya karena sudah bekerja, akhirnya Bedu pun menawarkan diri untuk membantunya membeli gula merah. Akhirnya Bedu berjalan ke kedai warung sana. Bukan karena sana adalah teman sekelasnya, tetapi gula merah di tempatnya sana itu terkenal yang paling enak di pasar itu. Jadi Bedu bergegas untuk menuju ke kedai milik sana. Sampainya di kedai milik sana, Bedu pun langsung bertanya kepada sana, Sana, apakah gula merah di sini masih banyak?" Kemudian sana pun menjawab, "Wah, maaf Bedu. gula merah yang ada di sini sudah tinggal sedikit. Nah, Bedu berpikir, karena pembuatan kue ibunya itu memerlukan cukup gula merah yang cukup banyak, akhirnya Bedu pun merasa kurang karena gula merah yang ada di kedai sana itu tinggal sedikit. Selanjutnya, Bedu pun bertanya kepada sana, jika di tokomu tidak ada, apakah di rumahmu masih ada sana? Nah, sana pun lantas menjawab, kalau kamu mau, ayo kita ke rumahku, kita lihat apakah persediaan gula merah di rumah ibuku masih ada.
Kemudian mendengar hal tersebut, Badu pun langsung ikut dengan Sana. Badu dan Sana pun kemudian bergegas untuk ke rumah Sana. Sana pun berbicara kepada Badu. Badu, nanti kamu ikuti sepedaku ya. Badu pun menjawab, baik, aku akan mengikuti sepedamu, katanya Badu. Nah, untung ayah dan Sana itu akan pulang. Jadi sekalian Badu juga ikut pulang ke rumahnya Sana. Badu, Sana, dan ayah bersepeda secara beriringan. Nah, melewati bukit dan jurang yang curam sekali. Dilihat di sini bahwa Sana itu sangat lihai sekali naik sepedanya. Sampai terkadang si Badu tertinggal karena Sana sangat pandai sekali naik sepedanya. Kemudian setelah lama bersepeda, Badu, ayah, dan Sana pun sampai di rumahnya Sana. Nah, ini gambarannya. Nah, di situ Badu bertemu dengan mama, kakak, adiknya Sana. Nah, setelah itu Sana bilang, oh mari kita lihat dulu apakah persediaan gula merah kita di rumah masih ada. Nah, setelah itu kemudian Sana membawa Badu untuk mengecek gula merah. Ternyata sampai di rumah dan mengecek gula merahnya, ternyata Sana kehabisan juga. Ada persediaan tapi hanya sedikit. Ya, seperti yang digambar sini. Ya. Nah, akhirnya Sana memutuskan untuk mencari bahan pembuatan gula merah dulu. Adik-adik tahu nggak sih pembuatan gula merah tadi itu menggunakan apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, pembuatan gula merah itu menggunakan aren. Jadi, si Sana ini bergegas untuk menuju kebun aren untuk mengambil airnya. Karena si Sana ini berlari sangat cepat, sehingga Badu tertinggal sangat jauh di belakang. Akhirnya Badu merasa bingung dan dia berteriak memanggil Sana. Dia tidak mendengar suara apa-apa, tetapi tak lama kemudian dia mendengar suara aneh dari atas pohon. Ternyata suara itu adalah suara Sana yang sedang naik ke pohon aren untuk mengambil buah arennya, buah arennya untuk digunakan sebagai pembuatan gula merah. Nih, anak-anak lihat ya, seperti itu gambarannya. Nah, setelah sampai di atas, ini di sini Badu pun mencoba untuk naik juga ke pohon buah aren. Tetapi karena Badu itu merasa takut, akhirnya dia turun saat Badu itu sudah dibawa, kemudian Sana berpindah pohon. Tetapi Badu tidak mengikuti Sana karena Badu melihat ada buah kecil yang berserakan di bawahnya. Kemudian Sana pun berkata kepada Badu, itu adalah buah aren. Buah aren dapat dijadikan kolang-kaling, tetapi harus diolah dulu seperti direbus, dipipihkan. Hati-hati ya, supaya belum selesai bicara, ternyata Badu di sini terlihat seperti kesakitan ya teman-teman. Ini adik-adik semua, di situ Badu terlihat ekspresinya tuh kesakitan. Nah, apa sih penyebabnya Badu bisa sampai seperti itu? Nah, ternyata Badu itu terkena getah aren, getah buah aren. Di sini Badu juga sambil berteriak, aduh, gatal, pedih sekali. Nah, mendengar hal itu, Sana langsung turun dan membawa Badu untuk pulang ke rumahnya dan mengobati si Badu. Sampainya di rumah, Sana pun bertemu dengan ibunya. Nih, teman-teman bisa lihat ya, ini ibunya. Nah,
Setelah bertemu dengan ibunya, akhirnya Bedu pun langsung diberikan obat gatal dan perih di bagian yang terkena getahnya. Nih, Bedu langsung diberikan obat oleh mamanya sana, ya. Setelah itu, ketika sedang mengobati si Bedu, ibu sana pun berkata kepada si Bedu, getah buah aren itu memang sangat berbahaya, bisa menyebabkan gatal dan perih. Jadi kita harus berhati-hati jika terkena getah buah aren. Katanya bilang kayak gitu ibunya kan. Nah, setelah itu sore harinya akhirnya gula merah yang tadi dicetak, yang dibuat, akhirnya sudah mengeras dan bisa dijual kepada si Bedu. Nah, Bedu pun akhirnya pulang membawa gula merah. Nah, tidak sampai situ, Bedu juga merasa sangat senang sekali karena ibunya sana atau mamanya sana memberikan satu kantong kolang-kaling. Telah semuanya selesai, gula merah diberikan, kemudian Bedu pun mendapatkan kolang-kaling. Akhirnya Bedu pun berpamitan kepada sana dan ibu sana. Dia berpamitan pulang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ibu sana dan sana yang telah memberikan gula merah dan mengajarkan hal yang baru kepada Bedu. Nah, ini dia gambarannya. Bedu naik sepeda menuju rumahnya untuk pulang. Nah, mungkin itu saja yang dapat Kak Dewi sampaikan. Kurang dan lebihnya Kak Dewi mohon maaf. Kak Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat ya.